kasih Pak Menteri. Jadi saya ke sini itu ya safari anggaran lah kira-kira gitu untuk memastikan anggaran yang ada dibelanjakan dengan baik. Di sini memang agak rendah 50% lebih. Tapi saya tadi tanyakan ke Pak Menteri langkah-langkahnya seperti apa dan kelihatannya langkahnya sudah cukup bagus sehingga akhir tahun mungkin 94% atau lebih bisa diserap. Ada beberapa program yang penting seperti irigasi yang masih rendah yang akan dibelanjakan daerah. Yang satu lagi penting adalah jalan-jalan desa ya Pak ya. Itu akan dipercepat juga dan kelihatannya sudah siap. Jadi nggak ada yang dikhawatirkan dengan belanja Kementerian PU ini. Yang penting untuk saya adalah belanjanya bisa mendorong perekonomian supaya ekonomi kita tumbuh lebih cepat di triwulan keempat ini. Mungkin itu, kalau ada pertanyaan silahkan. Pak izin Pak. Apakah rendahnya serapan anggaran Kementerian PU ini akibat adanya kebijakan blokir sebelumnya Pak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan dalam stimulus yang akan diumumkan ada yang namanya anggaran padat karya tunai, itu kan bagian PU Pak. Itu bagaimana nanti peranannya Pak? Kalau yang pertama ya, seperti ada beberapa hal terlambatan karena perubahan blokir, unblock segala macam waktu di awal-awal tahun ya. Sehingga ketika mulai lagi perlu waktu. Itu. Yang kedua saya nggak bisa jawab, tunggu nanti Pak, pada waktu diumumkan saja. Nanti saya offside. Tapi ada potensi untuk membuka blokir itu nggak Pak? Sudah dibuka. Hampir sebagian besar yang mereka minta kita buka, hampir sebagian besar ya. Kita hitung juga berapa kemampuan mereka menyerap. Tapi kita ikut dengan angka yang mereka minta, jadi nggak ada masalah itu. Kalau mereka minta pasti mereka mampu, kalau nggak mampu pasti nggak minta. Betul itu Pak, itu prinsipnya itu. Jadi yang sudah kita minta wajib kita spend semaksimalnya, karena itu tadi disampaikan Pak Menteri Keuangan akan menggerakkan ekonomi di daerah. Itu ya. Kalau Anda lihat kan zaman Pak Jokowi 2015 PU adalah mesin utama pertumbuhan ekonomi pada waktu yang menyelamatkan ekonomi. Sekarang belanjanya agak rendah dibanding dulu dalam sisi size ya. Tapi saya ingin lihat ke depan saya ingin melihat kembali peran PU yang lebih signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kayaknya mereka mampu lah. Pengalamannya udah banyak. Iya, yang diharapkan oleh Pak Menteri. Masih sama sebetulnya. Sebetulnya kan proyek-proyek ini belum jalan, belum 100%. Maksudnya secara physically belum mulai jalan. Terkontrak sudah terkontrak, kita kejar kontraknya bisa cepat. Kemudian mudah-mudahan bulan awal November sudah mulai jalan semua. Harapannya tadi penyerapan bisa lebih cepat lagi sih. Sama, padat karya masih ada. Kemudian irigasi kita perbaiki di daerah maupun minyak yang pusat. Program-program yang selama ini memang sudah kita kerjakan selama ini ya itu yang kita kerjakan. Jalan daerah, jembatan gantung, jembatan dan seterusnya. Termasuk jembatan yang di Kaltara yang saya janjikan ya Pak ya. Yang saya janjikan ke Gubernur Kaltara itu akan dimulai tahun ini juga. Ya. Pak, tadi dibahas soal pembangunan pesantren ya Pak? Pondok pesantren. Ponpes tadi sudah dapat arahan dari Pak Menteri Keuangan, nanti saya diskusikan lagi dengan Pak Menko Muhaimin ya. Teknisnya seperti apa, karena kan kalau PU ini cuma tukangnya saja, tapi kebijakan secara besarnya, kebijakan secara umumnya itu ada di Pak Menko Muhaimin dan Pak Menteri Agama. Nanti akan disampaikan secara ini. Jadi tadi pagi ada meeting sebetulnya antara Pak Menteri PU, Mensesnek, Pak Muhaimin dan beberapa menteri yang lain ya. Cuman saya nggak datang ke meeting itu rupanya karena saya salah informasi. Ya jadi belum putus, tapi tadi kami kira-kira putusannya clear. Hanya tinggal laporan ke Menteri Pak Muhaimin saja, nanti beliau yang mengumumkan. Oh, kalau saya sih puas banget karena dia dari ITB rupanya ya. Staf-stafnya ITB semua. Kawan saya lah, kawan lama. Jadi saya puas dengan penjelasan dan
mereka sudah mengajukan dokumen-dokumen yang pas ke yang diperlukan ke Kementerian Keuangan, tinggal eksekusi, jadi nggak ada masalah. Tapi tetap akhir Oktober saya akan lihat lagi. Kalau nggak ada maju ya saya ambil lagi duitnya. Kira-kira begitu. Tapi kan komitmen beliau clear, dia akan belanjakan tepat waktu, tepat sasaran. Yang untuk saya penting adalah uang itu dipakai betul untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di triwulan keempat tahun ini supaya tumbuhnya di atas 5,5, supaya saya dapat hadiah lah dari presiden, kira-kira gitu. Jadi yang pertanyaan kedua apa? Oh, nanti kita monitor mingguan, kita monitor minggu depan, kita lihat akhir bulan kita lihat seperti apa. Nanti kita sudah diskusi gini dengan Pak Menteri, tolong beritahu ke saya bantuan apa yang saya bisa beri untuk mereka bisa lebih cepat menyalurkan anggarannya dalam bentuk pembangunan yang real.